pada pagi hari ini. Tentu Bapak dan Ibu, kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Silakan, mungkin bisa kita bersama-sama ditutup oleh PPT yang sudah saya siapkan. Pertama, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan selamat Natal tahun 2025. Walaupun ini kita sudah ada di tahun 2026, dan selamat tahun baru tahun 2026 untuk semua rekan-rekan kami, rekan-rekan saya, baik dari Majelis Jemaat GKKMI SPGW 2 maupun juga rekan-rekan saya, hamba Tuhan, para pendeta yang sudah senior, dan juga rekan-rekan yang mungkin masih belum diangkat jadi pendeta, jadi pendeta muda atau sedang di dalam jenjang orientasi. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Tema kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Di Meksiko, saudara-saudaraku, ada sebuah kebiasaan. Hampir setiap rumah, di dalam rumahnya itu atau di depan rumahnya itu terdapat patung kodok atau patung kakak. Kenapa orang Meksiko senang membuat atau menyimpan patung kakak ini, Bapak? Di beberapa pengertian yang ada dalamnya, kita tahu bahwa katak ini, saudara-saudaraku, begitu dia akan melompat, begitu dia akan mendapatkan sesuatu tantangan, dan dia tidak pernah untuk mundur ke belakang, tetapi dia terus melompat, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Emang pepatah mengatakan beda daerah pasti beda budaya. Tapi yang juga diamini, diyakini oleh orang-orang di sana, saudara-saudara, ada banyak hal kenapa mereka menyimpan patung seperti ini dan menaruh di rumahnya. Ternyata, saudara-saudara, memang di sana ada unsur tentang makna kesuburan, ada unsur tentang makna penjagaan rumah, ada unsur makna dari bagaimana keluarganya bisa diselamatkan dari berbagai mara bahaya, saudara-saudara. Ketika saya membaca sebuah peristiwa ini di dalam sebuah artikel renungan, saya menyadari, saudara-saudara, apakah mereka orang yang percaya atau mereka bukan orang yang percaya. Tetapi setidaknya kalau kemudian saya ambil untuk logika umum, mereka itu adalah bukan orang Kristen, misalnya begitu. Bukan orang yang percaya kepada Tuhan.
tetapi mereka tahu, mereka mengerti apa artinya keselamatan bagi keluarganya. Setidaknya mereka tahu apa artinya hidup ini juga harus diselamatkan. Terlepas dari keyakinan kita sebagai orang Kristen, kita memiliki pandangan yang berbeda. Kita diselamatkan bukan oleh karena analogi ataupun karena pemikiran tentang patung kodok, tapi karena Tuhan Yesus. Terlepas dari itu, lalu kemudian saya kaitkan dengan kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen. Kalau orang lain saja memiliki pemahaman yang seperti itu, apalagi kita sebagai orang Kristen. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apalagi kita sebagai majelis-majelis jemaat. Tapi pada pagi hari ini, saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu. Ketika kita mendengarkan tema ini, saudara-saudara, tema ini mungkin saya tidak tahu. Ini Natal keberapa Bapak dan Ibu mengikuti di tahun ini? Hampir semua tema Natal, karena itu adalah tema nasional Natal di tahun ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ada banyak hal yang diungkapkan di sana. Tapi setidaknya saya ingin mengajak kita diklik. Apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria? Kenapa saya berkata keluarga Yusuf dan Maria? Memang saat itu mereka masih dalam proses pertunangan, Bapak. Atau mereka dalam relasi sudah bertunangan. Tapi bertunangan pada saat itu sudah bisa dianggap sebagai satu keluarga, sekalipun mereka belum bersama-sama di dalam satu rumah. Tapi ketika seseorang laki-laki bertunangan dengan seorang perempuan, maka itu bisa disebut sebagai keluarga. Itulah sebabnya saya pakai istilah mengapa atau apa yang terjadi kepada Bapak Yusuf dan Maria, kepada keluarga ini, saudara-saudara. Kalau kita melihat dari bacaan kita tadi dari ayat 21 sampai ayat 24, ini membicarakan tentang Yusuf. Yusuf yang kemudian dia memiliki kekecewaan, dia memiliki keputusasaan, dia memiliki satu ketakutan tersendiri. Firman Tuhan katakan diam-diam sebenarnya dia mau menceraikan istrinya ini. Tunangannya ini dia mau ceraikan, saudara-saudara. Kenapa dia mau ceraikan? Itu disebabkan karena ada satu peristiwa yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Bagaimana mungkin tunangannya yang bernama Maria itu hamil tapi dia tidak punya suami? Peristiwa ini akan membuat hatinya menjadi sedih. Apalagi kalau dia kemudian melihat Maria menjadi pujaan hatinya, pilihan yang pertama atau cintanya yang pertama, tapi tiba-tiba dia harus hamil, tapi bukan disebabkan oleh karena Yusuf. Dalam iman kita tahu bahwa itu memang adalah hasil karya Roh Kudus kepada Maria. Oleh karena itu keluarga ini hampir sama juga apa yang dialami oleh Maria sebelumnya. Maria juga seperti itu. Dia merasa ada satu ketakutan dalam dirinya. Bagaimana mungkin aku gadis yang baik-baik? Bagaimana mungkin aku seorang wanita yang terhormat dan tiba-tiba harus hamil? Seperti apa nama baikku di tengah-tengah masyarakat? Seperti apa statusku yang selama ini dikenal oleh banyak orang adalah wanita baik-baik? Tapi sekarang aku harus hamil. Ini menjadi aib bagiku. Ini menjadi celah di dalam keluargaku. Seakan-akan saya ini telah membawa sial bagi keluarga. Mereka kecewa. Mereka putus asa. Mereka di dalam ketakutan.
Banyak saudara-saudaraku penjelasan-penjelasan khotbah di Natal ini. Kadang-kadang khotbah Natal tentang tema yang sama ini lebih kemudian menitik beratkan, mencoba mengalegoriskan juga atau melambangkan. Inilah kehidupan keluarga kita yang hampir sama walaupun caranya berbeda, walaupun jenis permasalahannya berbeda, tapi kita seringkali mengalami hal yang sama. Kita kecewa, kita takut, kita cemas, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan hari ini, itu tidak salah, tapi terlalu kecil bagi Tuhan kalau hanya Dia menolong kita di dalam masalah fisikal ini, Bapak dan Ibu. Terlalu sedikit buat Tuhan, terlalu gampang bagi Tuhan, hanya untuk kemudian mengangkat kembali derajatnya menjadi wanita yang terhormat. Terlalu sedikit bagi Tuhan, terlalu mudah bagi Tuhan, terlalu kecil bagi Tuhan. Natal tidak hanya berhenti untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga kita. Natal tidak hanya berhenti pada masalah-masalah yang kita hadapi, baik Bapak dan Ibu sebagai majelis maupun juga Bapak dan Ibu sebagai hamba Tuhan. Itu tidak berhenti peristiwa Natal ini, berita Natal itu pada situasi dan kondisi yang kita alami. Saya memiliki pandangan yang berbeda, Bapak. Ketika firman Tuhan berkata bahwa Yusuf dan Maria ini merasa takut, maka seringkali kita berpikir bayangan kita ini adalah gambaran keluarga yang takut tentang masalah ekonomi, takut tentang masalah keluarga, takut tentang masalah anaknya, masa depan anaknya, sekolah anaknya, takut tentang pelayanannya dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu. Tapi nanti kita melihat apa sebenarnya artinya takut. Ketika kita memahami istilah Immanuel di dalam ayat yang ke-21 tadi, atau di dalam ayat yang sudah kita baca 21 sampai 24. Diklik. Di situ Bapak dan Ibu ada istilah Immanuel. Kita tolong diklik, udah ya. Next, ya. Kata Immanuel ini Bapak dan Ibu, itulah artinya Allah hadir. Di dalam ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah menyertai kita, berarti Allah itu hadir bersama dengan kita. Allah itu bersama-sama dengan kita. Tapi saya mau bertanya, ini adalah juga terjadi dalam perjanjian lama. Tetapi Immanuel yang dikatakan dalam Matius ini berbeda dengan penyertaan Allah kepada para tokoh di dalam perjanjian lama. Mari kita coba melihat dalam perjanjian lama, Kejadian pasal 3 ayat 8 misalnya. Next. Kejadian 3 ayat 8, saudara-saudara. Di situ dikatakan Allah berjalan-jalan bersama manusia di Taman Eden. Ketika Allah berkata, di manakah engkau manusia? Dan manusia itu ada bersama dengan mereka. Berarti Allah hadir di tengah-tengah manusia. Allah hadir bersama dengan mereka. Ini bukan sesuatu yang ajaib. Ini adalah sesuatu yang biasa. Pada saat manusia itu ada dalam taman ini, sebelum pasalnya yang ketiga, sebelum kejatuhan di dalam dosa, maka manusia itu relasinya dengan Tuhan sangat baik sekali. Dan mereka selalu bersama-sama. Mereka langsung bisa berkomunikasi
saudara-saudara. Yang kedua, kalau kita melihat misalnya Kejadian 26 next ayat 3 sampai 4, bagaimana janji Tuhan kepada Abraham. Dia katakan, aku menyertai engkau. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, yang memang pada saat itu dia tahu entah kemana Abraham ini harus akan pergi. Cuma Tuhan katakan, pergilah dari tempat asalmu, dari saudara-saudaramu, dari keluargamu. Tapi kemana? Tidak tahu. Tapi yang pasti ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Bukankah itu bahwa Allah hadir di dalam kehidupan mereka juga? Kejadian 28 ayat 15. Ketika juga Tuhan menyertai Yakub, saudara-saudara, aku akan menyertai engkau dan menjaga engkau. Keluaran 3 ayat 12 next. Ketika Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka Tuhan juga berkata, bukankah aku menyertai engkau? Kita kenal istilah tabernakel, bait Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu adalah lambang bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Dan bahkan saudara-saudara, di dalam Yesaya 7 ayat 14 pun para nabi membawa berita kepada umat bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam perjanjian lama, itu bukan sesuatu yang yang ajaib, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Karena memang Tuhan berkata, cuma yang membedakan saudara-saudara, penyertaan Tuhan kepada para tokoh Alkitab dalam perjanjian lama itu bentuknya secara fisikal. Mereka disertai di dalam perjalanan mereka, seperti Abraham, seperti Musa, seperti Yakub. Mereka disertai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi berbeda dengan istilah Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Itu artinya saudara-saudaraku, Allah juga hadir. Tapi kehadiran Allah, saudara-saudaraku, tidak berhenti seperti pengertian kehadiran Tuhan di dalam kehidupan para tokoh di dalam perjanjian lama. Tapi kehadiran Tuhan ini lebih meningkat lagi, saudara-saudara, atau bahkan lebih tinggi daripada itu. Allah beserta manusia. Allah benar-benar Allah menyatu dengan manusia. Sesungguhnya hadir di tengah-tengah manusia. Namun misi dan karyanya yang sangat besar, saudara-saudara. Tidak hanya memikirkan tadi yang saya katakan adalah masalah-masalah fisik, masalah-masalah kita beres setiap hari, habisnya garam di dapur, atau naiknya harga cabai di pasar. Saya yakin terlalu sedikit bagi Tuhan untuk mencukupkan kita. Terlalu sedikit bagi Tuhan. Kalau itu ketakutan itu untuk menyelesaikan itu, terlalu kecil bagi Tuhan. Kehadiran Allah yang menyertai kita, menyertai keluarga adalah kehadiran untuk menyatakan bahwa Dia Immanuel itu Allah imperial dan anti kolonial. Ini penting, saudara-saudara. Dalam hal apa? Dia tidak mau anak-anak Tuhan, dia tidak mau para majelis, dia tidak mau para hamba Tuhan terkungkung oleh karena imperial dan kolonial. Apa itu? Hubungan dosa.
penjajahan rohani yang tidak pernah berkembang, yang tidak pernah maju. Ini kemudian Tuhan katakan jangan takut. Tidak lagi di level yang masalah-masalah fisikal, yang masalah-masalah kehidupan sehari-hari, tapi ini berbicara tentang masalah rohani, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya dia disebut Immanuel, Allah menyertai kita di dalam misi keselamatan yang dia lakukan. Tuhan sendiri langsung datang untuk berperang invasi melawan kekuasaan-kekuasaan yang seperti dia tidak mau di dalam gereja ada organisasi yang berpura-pura. Dia tidak mau dalam kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, majelis dan hamba Tuhan yang seenaknya kemudian menjadi seorang pemimpin yang otoriter, menjadi pribadi-pribadi yang tidak mau menerima kritik. Tuhan, kehadiran Tuhan Immanuel menyertai kita. Dia tidak mau anak-anak Tuhan terbelenggu oleh hal-hal yang seperti ini. Karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saya lebih sepakat kalau kemudian istilah takut itu Bapak dan Ibu, itu bukan seperti tikus takut kepada kucing yang sedang kejar-kejar. Bukan seperti seorang anak kecil takut kepada kalau ada istilah itu ada hantu. Tapi takut ini Bapak dan Ibu yang dikasihi, yang dialami oleh kita, lebih kepada pengertian adalah bagaimana rasa hormat kita, bagaimana rasa pengagungan kita oleh karena karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Amin saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Saya tertarik dengan seorang seniman Da Vinci. Di masanya Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dia membuat sebuah lukisan yang berbeda dengan yang lain. Dan lukisan itu adalah lukisan gambar Yesus, tapi di tangan sebelahnya dia memegang bola dunia. Ada banyak penafsiran mengatakan bahwa Da Vinci ini memang benar-benar dia paham tentang Alkitab. Dia paham tentang apa artinya Yesus yang datang untuk menyelamatkan. Yesus memegang bola dunia, dan ini luar biasa. Itulah yang disebut dengan kasih Bapa, hati Bapa. Dan Bapak dan Ibu tahu, itu tidak diperuntukkan oleh malaikat untuk malaikat. Itu tidak diperuntukkan oleh makhluk, diperuntukkan kepada makhluk yang lain. Tapi kasih Bapa itu, inti dari hatinya itu hanya diperuntukkan oleh buat Bapak dan Ibu dan buat saya. Tidak diperuntukkan untuk yang lain. Kalau misalnya kita hidup Bapak dan Ibu, kita timbang-timbang kejatuhan iblis itu yang menentang Tuhan, itu hanya satu. Kalau ditimbang itu gampang untuk diselamatkan, cuma satu. Tapi kenapa Tuhan tidak mau menyelamatkan yang gampang ini? Tapi bayangkan manusia, begitu manusia jatuh dalam dosa, itu bukan hanya satu, tapi semua dunia. Dalam Roma dikatakan begini, semua dunia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah Bapa, hati Bapa mau menebus manusia ini, sekalipun itu banyak. Dia mau menebus diri Bapak. Kenapa? Itulah yang disebut dengan anugerah Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Itu yang disebut dengan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara dalam Kristus Yesus, ada beberapa yang ingin saya tawarkan di tengah-tengah perayaan Natal, majelis dan hamba Tuhan. Kalau kita tahu kita harus memiliki rasa hormat, rasa pengagungan kepada Tuhan, harusnya kata takut ini tidak lagi berbicara tentang takut karena kehidupan sehari-hari. Saya pernah Bapak dan Ibu pergi
besuk. Lalu kemudian sudah jam 12 siang, berdua dengan istri saya. Kami keliling mulai dari puncak Gading. Lalu kemudian kami harus jemput anak-anak di sekolah lagi. Lalu kemudian kami harus pergi ke tempat yang lain. Di rumah belum masak apa-apa. Di mobil kami berbincang. Kita mau makan apa? Sebentar lagi anak-anak mau pulang. Di saat-saat kami sedang berdiskusi, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kami melihat di dompet kami, dompetnya terlalu tipis, tidak tebal, Bapak dan Ibu. Wah, ini bahaya ini. Kalau kemudian kita ada di rumah, mungkin masih ada beras yang bisa dimasak. Itu tidak terlalu kemudian banyak pengeluaran. Di saat kami berdiskusi, kami sampai di jalan MT Haryono, tiba-tiba ada telepon. Pak Sega ada di mana? Saya katakan, kami sedang dalam perjalanan, baru pulang besok, tapi sebentar lagi kami akan jemput. Waktunya sudah siang, Bapak dan waktu itu. Tiba-tiba orang itu bilang begini, Pak Sega dan Kodi, saya udah cantolkan untuk makan siang buat Bapak dan Ibu dan keluarga di pintu biru. Waktu itu kami masih tinggal di belakang, Bapak dan Ibu. Langsung juga saat itu, Bapak dan Ibu, terinspirasi dalam pikiran saya, langsung saya buat sebuah lagu. Burung Gagak judulnya. Saya langsung ciptakan lagu Burung Gagak. Ya walaupun gak terkenal, setidaknya aku ingat ini momen yang paling baik. Tapi kalau masalah itu terlalu sedikit bagi Tuhan, kalau kita mau menghargai karya Tuhan dalam keselamatan itu, yang pertama Bapak dan Ibu saya usulkan, takut kepada Tuhan yang kudus. Klik. Takut kepada Tuhan yang kudus. Itu artinya Bapak dan Ibu, sebagai majelis, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, harusnya kita takut untuk menyakiti hati Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Takut kalau kita menyimpang dari kehendaknya. Takut jika kita tidak berkenan kepadanya. Itu artinya kita menghargai kekudusan Tuhan. Tidak lagi berbicara tentang masalah makan dan minum kita sehari-hari, tapi ini berbicara tentang bagaimana kita menghargai kekudusan Tuhan. Tanpa takut kepada Tuhan, pelayanan berubah menjadi rutinitas. Pelayanan berubah tanpa takut kepada Tuhan adalah menjadi pelayanan yang ambisius. Tanpa takut kepada Tuhan, pelayanan akan berubah menjadi hanya untuk mencapai popularitas belaka. Ini kita seringkali terlena tentang hal ini. Kita selalu memikirkan tentang apa yang menguntungkan saya, tapi kita lupa apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita tidak hormat kepada Allah kita yang kudus. Harusnya kita takut pada hal-hal yang demikian. Yang kedua, Bapak dan Ibu, takut kalau kita mengajarkan firman yang tidak benar. Takut kalau kita mengajarkan pengajaran yang sesat. Janganlah banyak orang menjadi guru. Yakobus 3 ayat yang pertama. Pendeta dan majelis kita semua jangan memutarbalikkan firman demi menyenangkan hati jemaat. Jangan sampai kita pakai firman Tuhan berdiri di atas mimbar, lalu kemudian kita mengatakan ini kebenaran, tapi sebenarnya kita sedang mengambil untung pribadi di situ. Bapak dan Ibu berpikir, di mana lagi korupsi? Sebenarnya kita sedang mengkorupsikan firman yang seharusnya tidak seperti itu. Tapi akhirnya kita jatuh di situ. Harusnya kita takut tentang hal-hal seperti ini. Kita harusnya takut kalau kemudian kita berkhotbah tapi tanpa pertobatan pribadi diri kita sendiri. Saya tidak tahu kemana atau kepada siapa kita berbicara. Tapi kita ngomong banyak hal, tapi diri kita sendiri, majelis dan hamba Tuhan, tidak mengalami perubahan apa-apa. Tidak terjadi pertobatan secara pribadi.
Saudara-saudara, harusnya kita takut tentang hal-hal yang seperti ini. Firman Tuhan bukan milik pendeta, tetapi amanat yang harus disampaikan dengan setia. Jujur Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu kita hamba-hamba Tuhan ini, pendeta ini telah melayani full di jemaat. Saya masih ingat, mohon maaf kalau sedikit agak lama untuk panitia. Saya masih ingat waktu saya sekolah dikasih tugas untuk buat paper khotbah homiletik. Itu kita harus buat 1 bulan sebelum tampil. Sekarang hari Minggu khotbah, hari Selasa khotbah di koper, hari Rabu misalnya khotbah di persekutuan, hari Kamis khotbah di tengah minggu, hari Jumat hari Sabtu khotbah di youth, di remaja. Saya kadang-kadang berpikir, kapan ya persiapannya? Dulu waktu sekolah itu kita harus benar-benar masuk perpustakaan, kita baca buku referensi, lalu kemudian kita olah kata demi kata dari bahasa Ibrani. Sekarang boro-boro bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Waktunya aja nggak ada. Apakah kita tidak takut begitu coba kita khotbah, lalu kemudian apa ya yang bisa saya sampaikan? Wah, ini dari Amsak saja, ini gampang ini, udah alegori semua kepada diri dikasih. Jujur, ketika kita berkhotbah, apakah juga kita takut bahwa sebenarnya Tuhan, aku tidak punya banyak waktu untuk persiapan ini. Aku terbatas Tuhan. Begitu kita ini rapuh sekali. Yang ketiga, harusnya takut hidup di dalam kemunafikan. Ini yang penting. Tidak hanya berbicara masalah harga naik, lombok atau garam atau ayam di pasar atau telur. Tidak. Harusnya kita takut kalau kemudian hidup kita penuh dengan kemunafikan. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu sebab kamu orang munafik. Pendeta dan majelis perlu takut jika khotbahnya tidak sejalan dengan hidupnya. Jika tampil rohani di mimbar tetapi rapuh secara moral di keluarga dan kehidupan sehari-hari, melayani tanpa integritas, mudah disuap, mudah untuk menyenangkan hati jemaat yang kaya, yang miskin, itu ditelantarkan saudara-saudara. Yang tidak punya uang dibiarkan, yang punya uang diterima di rumah, di ruang tamu yang eksekutif. Itu banyak saudara-saudara. Harusnya kita takut tentang hal ini, karena ini menjadi tanggung jawab kita, karena kita sudah menerima keselamatan Immanuel daripada Tuhan itu. Hati-hati Bapak dan Ibu, termasuk saya. Jemaat lebih cepat melihat hidup kita sebagai majelis dan hamba Tuhan daripada mendengarkan khotbah kita. Jemaat jauh lebih cepat melihat kehidupan kita daripada dia mendengar khotbah kita. Karena itu harusnya kita takut kalau kemudian hidup kita dipenuhi dengan kemunafikan. Yang keempat, takut mengabaikan keluarga dan kehidupan pribadi. Ini penting. Jika seorang tidak tahu mengatur keluarganya sendiri, 1 Timotius pasal 3 ayat 5 berkata demikian. Pelayanan tidak boleh mengorbankan juga istri atau suami atau anak-anak. Pelayanan tidak juga harus kita mengorbankan kesehatan rohani dan emosional dalam keluarga kita. Pendeta, majelis yang kehilangan keluarganya itu sebenarnya sedang kehilangan kesaksian hidupnya. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Sedang kehilangan kesaksian hidupnya sebenarnya. Tidak ada artinya berkuar-kuar di atas mimbar, tapi jemaat bilang begini, aku tahu keluargamu, aku tahu hidupmu, aku tahu bagaimana engkau marah-marahi pasanganmu, aku tahu bagaimana engkau maki-maki anakmu, aku tahu bagaimana engkau tidak mengampuni saudaramu, tidak memberikan maaf kepada orang yang dekat denganmu. Harusnya kita takut tentang hal ini juga. Yang kelima, takut kalau kita kehilangan kepekaan rohani
sudah mati rohani seperti Imam Eli. Dia bingung ketika Samuel itu berbicara berulang kali, kehilangan kepekaan rohani. Pendeta dan majelis perlu takut. Selamat datang Pak Pendeta. Harusnya pendeta takut tentang hal ini. Kalau itu terjadi Bapak dan Ibu, maka doa hanya menjadi formalitas. Maka pelayanan itu adalah tanpa urapan. Pelayanan itu tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan rasa rohani kita dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak dan Ibu, harusnya kita takut. Ketakutan Yusuf dan Maria Bapak dan Ibu, itu telah di-upgrade ketika kemudian kita mendengar istilah Immanuel. Harusnya hari ini juga kita takut kalau berakhir tanpa kesetiaan. Kita takut kalau kemudian pelayanan kita berakhir tetapi kita tidak setia. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dan memelihara iman. Hal ini bukan soal seberapa besar gereja yang kau layani, seberapa besar gereja yang kemudian bapak-bapak dan ibu majelis pimpin, seberapa terkenal nama dan bapak dan ibu di seluruh jagat. Tapi ini, apakah ia setia sampai akhir? Mari Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dari penjelasan di atas tadi, Maria dan Yusuf takut, tapi Tuhan memberikan solusi. Ketakutan mereka tidak hanya sebatas ketakutan yang berkaitan dengan fisik, tapi harusnya itu telah melebihi itu Bapak, telah memberikan solusi. Itu jauh lebih besar, karya yang besar dari Allah. Dan harusnya kita hari ini juga, yang pertama, takut kepada Tuhan yang kudus. Yang kedua, takut kalau kita mengajarkan firman yang tidak benar. Harusnya yang ketiga, kita takut dalam kalau hidup kita dipenuhi dengan kemunafikan. Kita harus takut kalau kita dan pelayanan kita baik-baik, tapi kita mengabaikan keluarga. Kita menterlantarkan anak, istri, atau suami kita, atau pekerjaan-pekerjaan terjam kita di rumah. Kita harus takut kalau kita sudah kehilangan kepekaan rohani. Dan yang terakhir, harusnya kita takut kalau kemudian kita kedapatan pada akhirnya kita tidak setia. Harusnya kita takut tentang hal itu. Natal ini mengingatkan kita, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga saya sebagai hamba Tuhan, keluarga bapak dan ibu sebagai majelis. Dia menyelamatkan ini supaya kita tidak terperosok lebih jauh ke dalam dosa. Selamat Natal dan